Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat Quran di mana saja berada, kembali bersama saya Abdurrahman di Bersama Quran Channel dalam acara Bincang Al-Quran. Bersama bintang tamu kita kali ini, beliau adalah seorang hafiz yang alhamdulillah telah menginjakkan kakinya di negeri Gajah Putih, yaitu negara Thailand. Baik, seperti apa prosesnya? Mari kita akan langsung tanya-tanya beliau. Namun sebelum itu mari kita dengarkan lantunan yang merdu Muratal Al-Quran dari Al-Ustadz Al-Hafiz Ahmad Reza Pahlavi. Kepada beliau dipersilakan dengan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. Alhamdulillah sahabat Quran di mana saja berada, barusan kita telah mendengarkan lantunan yang sangat merdu dari Al-Hafiz Ahmad Reza Pahlavi. Baiklah, kita akan masuk ke sesi tanya-tanya pada narasumber kita. Bagaimana proses perjalanannya sampai bisa ke negeri Gajah Putih? Baik, pertanyaan pertama buat Ustadz Ahmad Reza Pahlavi. Pada usia berapa sih mulai menghafal Al-Quran, Ustadz? Oke, baik, terima kasih. Di pertanyaan pertama, pada usia berapa saya menghafalkan Al-Quran? Awalnya saya cuma ikut di program TPA Nurun ala Nur yang bertempat di Pasar Sentral Maros. Setelah saya tadarus, guru saya Al-Ustadz Dr. Ismail Umar, beliau berpesan kepada kami, coba-coba untuk menghafal Al-Quran. Jadi pertamanya bukan untuk menghafal Al-Quran, tapi cuma coba-coba menghafalkan Al-Quran. Kami dikasih target 1 tahun. Kata Gurunda, masa sih dalam 1 tahun ini kalian tidak bisa hafal 1 juz, katanya. Oke, akhirnya kami ada 7 orang yang diamanahkan untuk menghafal itu. Dan alhamdulillah saya sendiri 3 bulan saya menghafalkan Al-Quran dalam 1 juz itu.
Itu pada usia berapa tahun ya? Kelas 3 SD mungkin. Kelas 3 SD. Mungkin sekitar 8 tahun. Dan setelah itu saya melanjutkan hafalan saya di Masjid Raya Makassar bersama teman-teman senior yang lain. Dan setelah itu saya melanjutkannya lagi di Pondok Tahfidzul Quran Alamin Amrullah Barandasi. Dan saya lanjutkan di MTS Pondok Pesantren Hajaniyah. Alhamdulillah di situ saya menamatkan Al-Quran saya pada kelas 2 MTS pada umur 12 tahun. Wah, luar biasa ya Ustadz. Jadi di usia 12 tahun sudah hafal ini 30 juz Ustadz. Masya Allah. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kita juga akan bertanya kepada Ustadz, apa sih sebenarnya tantangan yang terbesarnya di dalam menghafal Al-Quran ini? Ya mungkin bisa diceritakan dan bisa menjadi pelajaran buat adik-adik yang ingin menghafal Al-Quran. Oke, baik. Kalau saya pribadi ya, dulu waktu saya menghafalkan masih umur bermain ya. Jadi tantangan terbesar bagi saya ketika melihat teman-teman yang lain sedang bermain dan saya harus menghafalkan Al-Quran. Dan menurut saya itu yang menjadi tantangan terbesar untuk anak-anak zaman sekarang juga. Apalagi zaman sekarang udah banyak gadget dan semacamnya, pasti pengaruhnya jauh lebih besar lagi dibandingkan saya dulu. Makanya saya terkadang salut sama anak-anak yang sekarang, di mana tantangannya jauh lebih besar ketika menghafalkan Al-Quran, di mana gadget sudah merajalela di kalangan anak usia dini. Tapi alhamdulillah masih banyak juga adik-adik kita yang mampu menghafalkan Al-Quran, bahkan umur 8 tahun sudah bisa menghafalkan Al-Quran. Masya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya buat Ustadz Ahmad Reza Pahlevi. Bagaimana peranan orang tua ketika Ustadz Ahmad ini giat menghafal Al-Quran? Mungkin di sini menurut saya yang menarik, peranan orang tua saya, mungkin saya dididik beda sama teman-teman yang lain. Karena mungkin teman-teman yang lain basicnya dari orang tua. Kalau saya basic orang tua saya bukan tentang Al-Quran, tapi orang tua saya salah satu pemain sepak bola yang lumayan terkenal lah di masanya. Jadi orang tua saya waktu kecil katanya gini, saya kan dulu mau jadi pemain bola, ya. Tapi orang tua saya bilang gini, kalau kamu jadi pemain bola, contoh bapakmu ini. Orang ketika kita berhasil itu cuma di dunia saja, tapi ketika di akhiratnya kayaknya kurang bagus untuk sepak bola. Makanya orang tua saya berpesan, cara mendidiknya itu, dia mengatakan yang paling saya ingat gini, dia mau melatih saya sepak bola, tapi saya harus menghafalkan Al-Quran. Jadi caranya beliau, jam 4 sore saya sudah harus ada di lapangan dan harus kayak pemanasan sekitar 15 menit dan berhenti untuk menghafalkan Al-Quran 15 menit. Setelah itu lanjut lagi untuk latihan selanjutnya, dipakai untuk 20 menit dan istirahat lagi untuk menghafalkan Al-Quran 20 menit. Dan begitu setiap harinya. Wah, bagus sekali ya, seru sekali bincang-bincang kita ini. Baiklah, mungkin terakhir ya Ustadz, pertanyaan terakhir buat Ustadz, apa yang dirasakan selama menghafal Al-Quran, ya? Mungkin bisa diceritakan keberhasilan yang telah dicapai dengan berkah Al-Quran. Seperti Ustadz telah ke negeri Gajah Putih, mungkin bisa diceritakan. Oke, baik.
Kalau dibilang berhasil sih ya mungkin belum seperti teman-teman yang lain, belum bisa berhasil seperti teman-teman yang lain. Tapi yang namanya berkah Al-Quran pasti alhamdulillah dirasakan untuk bagi semua teman-teman penghafal Al-Quran. Mungkin saya sedikit cerita tentang mengenai perjalanan saya ke negeri Gajah Putih Thailand itu. Di Thailand itu adalah salah satu program PPL KKN Internasional. Saya kuliah di Universitas Islam Makassar, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Alhamdulillah dari awal sampai insya Allah nanti tahun depan selesai, itu tidak dipungut biaya sepersen pun. Dan kebetulan kemarin ada permintaan dari tim Asosiasi Thailand Private School of Songkha Thailand, itu meminta dari Indonesia kurang lebih 50 orang untuk mengajar di sana. Istilahnya PPL KKN Internasional. Alhamdulillah saya sebagai salah satu yang terpilih dari Indonesia. Alhamdulillah berkat Al-Quran mungkin sangat banyak yang bisa dirasakan. Jadi pengalaman saya di sana mengajarkan Al-Quran, di mana saya harus mengajar anak-anak yang notabene bahasanya tidak mengerti. Saya tidak mengerti bahasa mereka dan mereka pun tidak mengerti bahasa saya. Jadi bagaimana solusinya? Ya solusinya harus sedikit belajar bahasa Thailand. Bisa mungkin juga sedikit berbahasa Thailand. Apa dalam bahasa Thailand? Kalau sabai di mai, kun sabai di mai itu bahasa Thailand. Kabar. Di sana sangat beda dengan Indonesia. Kalau di sana mungkin SMA kita masih mengajarkan dari A I U. Bahkan banyak yang di sana belum mengenal huruf ketika SMA. Jadi kebetulan saya di sana mengajar di salah satu sekolah Islam. Bisa dibilang pesantren. Jadi saya ditugaskan itu untuk mengajar bahasa Arab sebenarnya, sambil mengajarkan Al-Quran. Dan menariknya, saya harus belajar bahasa mereka untuk mengajarkan Al-Quran tersebut. Bagaimana cara penyebutan huruf, bagaimana cara membuat bacaan itu fasih atau tahsinul Quran. Dimana kita tahu bahwasanya negeri Gajah Putih ini notabene Buddha. Jadi di sana cuma di tempat saya, kebetulan saya di Provinsi Songkha, itu di sana Islam cuma sekitar 20%. Selebihnya itu Buddha. Tapi alhamdulillah yang namanya Al-Quran insyaallah kita tidak akan tersesat di negaranya orang atau dimanapun berada. Oke, terima kasih Al-Hafiz Ustadz Reza. Kita telah mendengarkan kisahnya yang menarik dan semoga apa yang telah kita dengarkan dari beliau dapat menjadi pelajaran buat kita semua, sehingga pada adik-adik bersungguh-sungguh termotivasi untuk mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan insya Allah akan mendapatkan berkah dari Al-Quran. Baiklah, kita telah sampai di penghujung acara kita kali ini bersama Quran Channel, dan di program-program selanjutnya insya Allah kita akan mengundang kembali Ustadz Ahmad Reza Pahlevi akan membacakan Al-Quran tentunya. Insya Allah dapat menjadi pahala bagi kita yang mendengarkan. Baik, terima kasih atas kedatangannya Al-Ustadz. Semoga dapat bermanfaat dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abdul Rahman pamit undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.